pendapatan-pendapatan yang sifatnya paralel tadi. Nah, seiring dengan waktu sahabat-sahabat, harapan kita sama dengan yang tadi, yang pertama. Ini dari 1 dan 2 itu kita lakukan saving. Sama, kita disiplin, kita saving. Kita saving, setelah itu apa yang kita lakukan sahabat-sahabat? Kita menginjak ke tahap yang ketiga, yaitu dari saving yang 1 dan 2 tadi, kita bisa lakukan ya penerapan matematika eksponensial. Ini kata kuncinya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat semuanya sehat dan insya Allah semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kita hari ini coba sharing kembali ya, sharing-sharing kecil barangkali bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ini sebetulnya sharing ini saya mengulang-ulang ya, semoga ini saya tekankan kembali, semoga untuk anak-anak muda, anak-anak saya, wabil khusus pasangan muda yang lagi membina keluarga, merintis ekonomi, barangkali ini tepat untuk tips ya, supaya nanti memudahkan kalian untuk mencapai harapan, cita-cita yang kalian impikan. Sahabat-sahabat, ada 3 hal utama yang akan saya share ya, semoga nanti dapat jelas tertangkap ya. Yang pertama, sahabat-sahabat, bagaimana kita kalau membangun ekonomi keluarga. Yang pertama ini, bagaimana membangun ekonomi keluarga. Intinya ada 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa menerapkan ekonomi atau matematika linier. Kita barangkali masih ingat matematika linier. Inti kata, sahabat-sahabat, kalau kita bisa menerapkan ini, dan mudah-mudahan ini akan kita terapkan sampai kita masuk ke usia pensiun. Nah, yang saya maksud matematika linier, contohnya itu gampang sahabat-sahabat. Contoh misalnya kita sudah bekerja, baik pegawai swasta, PNS, sama saja. Intinya kita bisa memprediksi, predictable apa yang kita peroleh dalam jangka panjang. Kita bisa ukur, baik 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Kita gampang sekali mengukurnya. Sekian gaji, tambah tunjangan, ya kita bisa tambahkan, dan itu kita bisa proyeksikan dalam sekian waktu. Dan itu namanya linier. Nah, kalau sudah kita bisa menerapkan matematika linier ini, sahabat-sahabat, harapan kita sebetulnya, sahabat-sahabat, tidak berhenti di situ. Namun demikian, tentu sahabat-sahabat bisa saving, menabung. Artinya sebetulnya ini butuh kedisiplinan untuk menabung. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana selanjutnya setelah kita menerapkan matematika linier dalam ekonomi keluarga tentunya ya. Nah, kita sudah saving, kita mendapatkan tabungan sekian, lanjut kita bergeraklah kepada tahap yang kedua. Apa itu sahabat-sahabat yang kedua? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menciptakan ya income tambahan. Ya, ini yang saya sebut income paralel. Ya, seperti itu. Jadi nanti yang satu berjalan,
yang tadi yang linear, ini paralel juga kita lakukan. Dan nanti bisa jadi income paralel kita itu bisa jadi lebih kecil atau bisa lebih besar dibandingkan yang linear. Nah, ini tergantung kita menciptakan pendapatan-pendapatan yang sifatnya paralel tadi. Nah, seiring dengan waktu sahabat-sahabat, harapan kita sama dengan yang tadi yang pertama. Ini dari 1 dan 2 itu kita lakukan saving. Sama, kita disiplin, kita saving. Kita saving, setelah itu apa yang kita lakukan sahabat-sahabat? Kita menginjak ke tahap yang ketiga, yaitu dari saving yang 1 dan 2 tadi, kita bisa lakukan ya penerapan matematika eksponensial. Ini kata kuncinya sahabat-sahabat. Ini ilustrasinya sahabat-sahabat, misalnya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ada yang sudah punya tabungan, terus mempunyai rumah. Ini saya cerita untuk adik-adik saya atau anak-anak saya yang sedang merintis ekonomi. Misalnya sudah mempunyai rumah yang tipe yang kecil barangkali ya. Terus pengen, wah ini kalau kita tingkat lebih bagus. Saya bilang jangan sahabat-sahabat. Kenapa jangan? Lebih baik Anda dari saving tadi, Anda peruntukkan untuk membeli aset kembali. Ini kata kuncinya. Membeli aset kembali atau Anda investasikan. Yang paling gampang apa sahabat-sahabat? Yang paling gampang, yang umum yang kita lakukan di Indonesia, sebetulnya gampang banget. Kita beli aset berbentuk tanah atau rumah. Memang kalau rumah ada penyusutan, penurunan nilai, value. Tapi kalau tanah pasti akan begini sahabat-sahabat. Akan eksponensial. Tapi harus kita pintar-pintar, catatannya harus pintar-pintar memilih lokasi yang tepat. Di posisi mana kita mau beli rumah. Jadi dengan kita masukkan ke dalam saving tadi, kita masukkan ke dalam bisnis atau investasi yang sifatnya pertumbuhannya eksponensial, itu akan menunjang ekonomi kita dalam jangka panjang. Makanya sahabat-sahabat, ini ada nama channel saya RN Enjoy. Kita bagaimana menciptakan pensiun kita, itu pensiun yang enjoy. Dengan kita melakukan rancangan semenjak awal, kita menerapkan 3 prinsip tadi. Penerapan matematika linear, menciptakan income yang sifatnya paralel, dan yang ketiga, investasikan saving kita, tabungan kita dalam properti ataupun bisnis ataupun pembelian aset-aset yang mempunyai pertumbuhan eksponensial. Karena contoh tanah. Tanah itu tidak pernah akan diproduksi. Tanah itu sifatnya given, terbatas. Sehingga kalau kita pintar-pintar memilih lokasi, pintar-pintar memilih properti, pertumbuhannya akan sangat bagus, eksponensial. Silahkan dibuktikan, semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, demikian sharing hari ini. Dengan tips-tips kecil seperti ini barangkali bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat lancar semua aktivitasnya, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.